Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Redian Prananda, NIM 2019 10 12 03 11 049 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah polimer dan komposit. Pengertian material komposit. Material komposit adalah material yang terbuat dari dua bahan atau lebih yang tetap terpisah dan berbeda dalam level makroskopik selagi membentuk komponen tunggal, sehingga dihasilkan material komposit yang mempunyai sifat mekanik dan karakteristik yang berbeda dari material pembentuknya. Ada beberapa definisi komposit sebagai berikut. Yang pertama, tingkat dasar. Pada molekul tunggal dan kisi kristal, pada material yang disusun dari dua atom atau lebih disebut komposit. Contohnya senyawa, paduan, polimer, dan keramik. Yang kedua, mikrostruktur. Pada kristal, fase, dan senyawa, bila material disusun dari dua fase atau senyawa atau lebih disebut komposit. Contohnya paduan Fe dan C. Yang ketiga, makrostruktur. Material yang disusun dari campuran dua atau lebih penyusun makro yang berbeda dalam bentuk atau komposisi yang tidak larut satu dengan yang lain disebut material komposit. Definisi secara makro ini yang bisa dipakai. Bahan penyusun komposit. Komposit pada umumnya terdiri dari dua fasa. Yang pertama, matriks. Matriks adalah fasa dalam komposit yang mempunyai bagian atau fraksi volume terbesar dominan. Menurut matriks penyusunnya, komposit dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu yang pertama, komposit matriks polimer atau bisa disebut polimer matriks composites PMC. Yang kedua, komposit matriks logam atau bisa disebut metal matriks composites MMC. Yang ketiga, komposit matriks keramik, bisa disebut keramik matriks composites CMC. Reinforcement atau filler atau fiber. Salah satu bagian utama yang dari komposit adalah reinforcement atau penguat yang berfungsi sebagai penanggung beban utama pada komposit. Sifat-sifat komposit. Sifat dari komposit merupakan fungsi dari fasa penyusunnya, komposisi, serta geometri dari fasa penguat. Geometri fasa penguat di sini adalah bentuk dan ukuran partikel, distribusi, dan orientasinya. Berdasarkan sifat penguatnya, maka komposit dibagi menjadi dua. Yang pertama, komposit isotropik, merupakan komposit yang penguatnya memberikan penguatan yang sama untuk berbagai arah sehingga segala pengaruh tegangan atau regangan dari luar akan mempunyai nilai kekuatan yang sama, baik arah transversal maupun longitudinal. Yang kedua, komposit anisotropik, merupakan komposit yang penguat memberikan penguatan tidak sama terhadap arah yang berbeda, sehingga segala pengaruh tegangan atau regangan dari luar akan mempunyai nilai kekuatan yang tidak sama baik arah transversal maupun longitudinal. Bedanya komposit dengan alloy. Perbedaan antara komposit dan alloy adalah dalam hal sistem proses pemaduannya. Pertama, komponen matriks dan komponen filler bisa dilihat dengan mikroskopi, sedangkan alloy telah terjadi perpaduan yang homogen antara matriks dan filler. Komponen pada material dapat leluasa untuk merencanakan kekuatan material yang diinginkan dengan mengatur komposisi dari matriks dan filler. Sifat material yang menyatu dapat dievaluasi dan diuji secara terpisah. Klasifikasi komposit berdasarkan matriks. Komposit dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok besar, yaitu komposit matriks polimer atau bisa disebut KMP, polimer sebagai matriks. Yang kedua, komposit matriks logam, bisa disebut KML, logam sebagai matriks. Yang ketiga, komposit matriks keramik, KMK, keramik sebagai matriks. Proses pembuatan komposit. Proses cetakan terbuka atau open mold proses. Proses pencetakan terbuka ini ada tiga. Yang pertama, contact molding atau bisa disebut hand up. Hand up
adalah metode yang paling sederhana dan merupakan proses dengan metode terbuka dari proses fabrikasi komposit. Adapun proses dari pembuatan dengan metode ini adalah dengan cara menuangkan resin dengan tangan ke dalam serat terbentuk anyaman, rajuan atau kain, kemudian memberikan tekanan sekaligus meratakan menggunakan roll atau kuas. Proses tersebut dilakukan berulang-ulang hingga ketebalan yang diinginkan mencapai. Pada proses ini resin langsung berkontak dengan udara dan biasanya proses percetakan yang dilakukan pada temperatur kamar. Pada metode hand layup ini, resin yang paling banyak digunakan adalah polyester dan epoxy. Proses ini dapat kita lihat pada gambar ini. Yang kedua adalah pressure bag. Pressure bag memiliki kesamaan dengan metode vacuum bag, namun cara ini tidak mempunyai pompa vakum tetapi menggunakan udara atau uap bertekanan yang dimasukkan melalui suatu wadah elastis. Wadah elastis ini yang akan berkontak pada komposit yang akan dilakukan proses. Biasanya tekanan besar, tekanan yang diberikan pada proses ini adalah sebesar 30 sampai 50 psi. Yang ketiga ada X-spray. Yang ketiga ada spray up. Spray up merupakan metode cetakan terbuka yang dapat menghasilkan bagian-bagian yang lebih kompleks ekonomis dari hand layup. Proses spray up dilakukan dengan cara menyemprotkan serat frit yang telah melewati tempat pemotongan koper. Sementara resin yang telah dicampurkan dengan katalis juga disemprotkan secara bersamaan. Wadah tempat percetakan spray up telah disiapkan sebelumnya. Setelah itu proses selanjutnya adalah dengan membiarkan mengeras pada kondisi atmosfer standar. Gambarnya seperti ini, gambar yang C, spray up. Dan yang terakhir keempat, filament winding. Filament winding, fiber tape roving atau single strand dilewatkan melalui wadah yang berisi resin, kemudian fiber tersebut akan diputar sekeliling mandrel yang sedang bergerak dua arah radial, arah tangensial. Proses ini dilakukan berulang hingga cara ini didapatkan lapisan serat dan fiber sesuai dengan yang diinginkan. Resin thermosetting yang bisa digunakan pada proses ini adalah polyester, vinyl ester, dan expositions dan fenolat. Nah, gambarnya seperti ini. Lanjut, proses cetakan tertutup atau disebut closed mold proses. Proses cetakan tertutup ada tiga. Yang pertama, proses cetakan tekan atau disebut compression molding. Proses cetakan ini menggunakan hidrolik sebagai penekannya. Fiber yang telah dicampurkan dengan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan. Kemudian dilakukan penekanan dan dipanaskan resin termoset khas yang digunakan dalam proses cetak. Tekan ini adalah polyester, vinyl ester, epoxy, dan fenolat. Gambarnya seperti ini. Dan yang kedua ada injection molding. Metode injection molding juga dikenal sebagai reaksi pencetakan cairan atau lapisan tekanan tinggi. Fiber dan resin dimasukkan ke dalam rongga cetakan bagian atas. Kemudian temperatur dijaga supaya tetap dapat mencairkan resin. Resin cair beserta fiber akan mengalir ke bagian bawah. Kemudian injeksi dilakukan dengan mandrel ke arah nozzle menuju cetakan. Dan yang terakhir adalah continuous pultrusion. Fiber jenis roving dilewatkan melalui wadah berisi resin, kemudian secara kontinu dilewatkan ke cetakan pracetak dan diawetkan atau disebut kur. Kemudian dilakukan pengerolan sesuai dengan dimensi yang diinginkan, atau juga bisa disebut sebagai penarikan serat.
dari suatu jaring atau krel melalui bak resin. Kemudian dilebarkan pada cetakan yang telah dipanaskan. Fungsi dari cetakan tersebut ialah mengontrol kandungan resin, melengkapi pengisian serat, dan menguras bahan menjadi bentuk akhir setelah melewati cetakan. Nah, gambarnya seperti illustration ini. Untuk aplikasi material komposit, bahan komposit banyak digunakan sebagai material engineering pada berbagai bidang seperti pesawat terbang, helikopter, satelit, kapal, otomotif, peralatan bahan kimia, peralatan olahraga, konstruksi bangunan, dan peralatan medis. Ya, sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.